Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film laga berjudul The Story of Yuan Tiangang yang dirilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Yuan yang lahir dengan takdir yang buruk dan secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang-orang terdekatnya. Kemudian ia pun memutuskan untuk menjadi pembunuh bayaran demi membalaskan dendamnya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang asasin yang bernama Yuan Tiangang. Konon katanya Yuan adalah anak terkutuk yang berbahaya dan siapapun orang di dekatnya akan mati dengan mengenaskan. Ternyata saat ia lahir, kedua orang tuanya dibunuh beserta tetangganya. Oleh karena itu, warga menyebutnya monster. Dan yang paling menyedihkan, para penduduk desa mengusirnya dari desa. Beruntung, pamannya nggak ragu-ragu untuk mengasuhnya. Yuan lalu dibawa ke lembah Legium untuk berlatih bersamanya. Pamannya percaya kalau Yuan bukan anak terkutuk, melainkan anak titisan surga. Tapi ternyata sang paman salah kaprah. Yuan justru sakit parah saat dirinya berusia 15 tahun. Yuan pun dirawat oleh paman dengan temannya. Di saat pingsan, Yuan terbangun di alam yang berbeda. Di sana ia melihat sesatu-satunya pohon yang tumbuh dan berbuah. Ia kemudian memanjat dan memakan buah tersebut. Tanpa disadari, ia telah memakan buah keabadian. Lalu tiba-tiba tumbuh pusaka pedang pada pohon tersebut. Ternyata Yuan sering tiba-tiba terbangun dari pingsannya seperti menggigau. Tak disangka saat Yuan sedang dirawat, lembah Legium tiba-tiba diserang oleh penyihir jahat yang membuat semuanya musnah. Ternyata tujuan penyihir itu ingin merebut pedang Dragon Abyss yang terkenal sangat sakti mandraguna. Pedang ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Untungnya sang paman sudah menyembunyikan pedang tersebut di tempat yang aman. Ia juga memilih mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi pedang tersebut, sehingga penyihir itu gagal mendapatkannya. Beberapa hari gak tahu kemudian, akhirnya Yuan bangun dari pingsannya. Ia terkejut melihat lembah Legium yang sudah hancur berantakan. Terlebih lagi, ia melihat batu nisan yang tertulis nama sang paman dan para koleganya. Di sini Yuan bersumpah bakal balas dendam sama orang yang telah membunuh pamannya dan semua keluarganya. Sejak saat itu, Yuan lebih suka menyendiri dan hidup sebatang kara. Maka dari itu, ia memutuskan menjadi pembunuh bayaran untuk bertahan hidup dan mencari informasi pembunuh keluarganya. Dengan kekuatan yang ia punya sejak lahir, tanpa sadar ia bisa meramalkan kematian seseorang hanya dengan mengetahui tanggal lahirnya. Dan sampai saat ini, ia masih belum mengetahui siapa pembunuh pamannya. Karena hal itu, Yuan selalu nyari orderan dari desa ke desa lain. 对方的生辰八字想亲近的人，不过是场笑话，是以杀手自居。 15 tahun kemudian saat berusia 30 tahun, ia menetap sementara di desa Mantowo. Di sini ia bertemu dengan bidadari cantik bernama Huan Yin. Walaupun parasnya yang ayu pol, Yin ini sebenarnya agen penghubung antara klien dan pembunuh bayaran. Yuan pun datang dan minta bayaran dari tugasnya. Namun Yin cukup terkejut dengan bayaran yang diminta oleh Yuan. Yuan menetapkan tarif yang dihitung dari berat tulang dan dikalikan dengan umur korban. Tapi Yin memakluminya dan segera membayarnya. 你每次都要问对方，你从没失过手，
加起来3钱4厘。开价又有零有整的，他今年51，听起来像个骗子。这就是我的规矩。成之后付你另外1半，却是一种冒险。叫我袁某人吧。 Setelah mendapat bayaran, Yuan bergegas melakukan tugas barunya. Kali ini targetnya seorang jenderal kerajaan, dan ternyata sang jenderal lagi sekarat karena habis perang. Namun ia tetap berusaha balik ke medan perang untuk menyelamatkan prajuritnya. Saat sampai, Yuan pun langsung menghabisi prajurit yang menghalanginya. Hanya dengan satu gerakan saja, sang jenderal yang melihat pun hanya terdiam. Yuan yang prihatin dengan keadaan sang jenderal menawarkan 2 pilihan. Yang pertama, jenderal mati di tangannya, atau yang kedua, pergi menyelamatkan prajuritnya lalu mati di medan perang. Mendengar itu, sang jenderal pun lebih memilih mati di medan perang. 要么回去救你的兄弟。到底是什么人？兄弟们跟你一起死！算卦，招虚陀呀！ Di keesokan harinya, terdengar kabar sang jenderal mati di medan perang, dan kabar tersebut akhirnya sampai ke kaisar. Menurut penasihatnya, kabar itu sangat menguntungkan, apalagi sang jenderal berpotensi merebut kekuasaannya. Tetapi kaisar tetap membutuhkan pelindungan, oleh karena itu ia menyuruh penasihat menemui pedang Dragon Abyss yang bisa membuatnya berkuasa lebih lama. Yuan kemudian balik dan meminta bayaran karena kematian sang jenderal secara tidak langsung karena si Yuan memberikan pilihan. Setelah Yin membayar, ia lalu meminta Yuan meramalkan kematiannya. Yuan pun akhirnya melihat takdir Yin yang sangat mengejutkan, bahwa Yin akan mati dalam waktu 10 hari. Yin yang mendengar itu gak sedih, ia mencoba terlihat baik-baik saja, dan memilih menghabiskan waktu bersedekah pada para gembel. 这人还能活多久？请找别人吧。丙辰年10月初10，死于非命。最后请你再帮个忙。知所措。 Melihat kebaikan Yin, Yuan sedikit tidak rela kalau Yin bakal mati secepat itu. Ia pun memutuskan untuk bakal menyelamatkan Yin. Di keesokan harinya, Yin pergi dengan terburu-buru. Rupanya ia pergi ke tempat gubernur yang bernama Liu dengan tujuan ingin membunuhnya. Dengan pakaian seperti ninja, secara diam-diam ia masuk. Namun aslinya ketahuan oleh para penjaga, dan mau gak mau, Yin pun bertarung melawan mereka. Tetapi tiba-tiba ia dihadang oleh pria bergondrong berjubah putih yang tak lain adalah si Chung Feng, yang ternyata seorang pendekar yang mengabdikan dirinya pada Gubernur Liu. Li pun kalah telak dan dibawa oleh para penjaga. Setelah itu Chung Feng pergi menemui anaknya, Liu. Mereka lalu ngerasani gosip terbaru tentang kaisar. Di sisi lain, Li Yuan menginterogasi Yin dan akhirnya tahu kebenaran tentang Yin yang ingin membunuhnya karena dendam masa lalu. Di mana Liu telah membantai seluruh keluarga Yin. Liu pun minta maaf atas hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena perintah kerajaan. Kemudian Liu menyuruh para penjaga membawa Yin ke penjara untuk hukuman atas percobaan pembunuhan. Namun secara tiba-tiba Yuan datang dan melesetkan senjata ke arah Liu dan para prajuritnya. Karena hal itu Yin pun memanfaatkannya untuk membunuh Liu. Yin kemudian menusuk Liu dan kabur bersama Yuan. Namun karena dihadang oleh Chung Feng dan prajuritnya, mau gak mau mereka pun harus melawannya. Tak disangka Chung Feng memiliki teknik bela diri yang setara dengan Yuan. Tidak hanya itu, Chung Feng juga memiliki pedang Dragon Abyss. Karena kondisi yang terdesak, Yuan pun akhirnya mencekik anaknya Liu dan meminta agar Yin bisa meninggalkan tempat ini. Dengan berat hati, Chung Feng pun akhirnya membiarkan Yin pergi. Tidak lama kemudian, Chung Feng akhirnya sadar. Teknik bela diri yang Yuan kuasai adalah teknik yang disebut Tiangang, menandakan kalau Yuan adalah murid dari lembah Legium. Saat Chung Feng nyebut nama almarhum pamannya, Yuan pun ingat bahwa Chung Feng adalah sahabat masa kecilnya.
Selain itu, Gubernur Liu masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Yuan pun menyembuhkan Gubernur Liu dengan mengobatkan pengobatan akupuntur. Walaupun berhasil selamat, tapi Gubernur Liu masih belum sadar. Akhirnya Yuan pun memutuskan untuk tinggal sementara waktu dan ingin mencari informasi tentang keluarganya, karena sejak lahir Yuan sama sekali tidak tahu apa-apa. Chong Feng kemudian memberikan rahasia pedang Dragon Abyss, lalu memperlihatkan 3 lukisan lama yang ternyata digambar oleh Yuan dengan darah dan jarinya sendiri di saat masih belum sadar dari pingsannya. Lukisan tersebut terungkap bahwa Yuan melakukan perjalanan di alam gaib dan menemukan pedang Dragon Abyss di atas pohon plum. Hal itu membuat Yuan teringat masa kecilnya yang menyedihkan. Setelahnya, Chong Feng juga menceritakan kalau Yuan sempat menghilang saat lembah Legium diserang oleh penyihir, seakan-akan dewa sedang melindungi Yuan. Mendengar itu, Yuan pun memberitahu kalau pas sakit parah, ia sering bermimpi hal-hal aneh. Lalu suatu hari, Yuan terbangun di atas sebuah batu dan Chong Feng pun langsung menduga kalau batu yang dimaksud Yuan adalah Starmon, di mana tempat itu merupakan tempat jatuhnya bintang berkah yang mempunyai mukjizat luar biasa dan dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit. Akhirnya mereka berniat membawa Gubernur Liu agar bisa sadar kembali. Karena Chong Feng yakin kalau Gubernur Liu adalah kaisar yang ke-21 yang bakal menyelamatkan kekacauan yang terjadi saat ini, Yuan pun bercita kepada Chong Feng kalau dia berniat membalas dendam atas kematian sang paman, sekaligus menyelamatkan Yin dari kematiannya. Chong Feng lalu mengatakan kalau takdir Yin tidak akan bisa diubah, tapi Yuan percaya kalau takdir itu bisa diubah. Di sisi lain, seorang penyihir kerajaan bernama Yu Wenji sedang merencanakan kudeta untuk mengambil alih posisi kaisar. Selain itu, ia juga merupakan anggota dari Sakte Disa. Di saat terlihat jelas dari tongkat jeleknya kalau si penyihir ini pembunuh paman Yuan. Tiba-tiba Yin datang menemui Yuanji. Di sini Yin belum tahu kalau Yuanji adalah penyihir. Kemudian ia meminta bantuan demi bisa menyelamatkan seorang. Tentu saja Yuanji langsung bersedia membantunya demi mendapatkan pedang tersebut. Yuanji pun langsung mengirim pasukan untuk menyerbu tempat Gubernur Liu, namun ternyata mereka sudah tidak ada. Akhirnya Yuanji pun menyuruh prajuritnya untuk melacak keberadaan mereka. Dengan ilmu dukun yang dimilikinya, Yuanji pun berhasil menemukan lokasi mereka yang ternyata menuju Gunung Qi. Saat Yuan dan Chong Feng sudah sampai, ia langsung menidurkan Gubernur Liu di atas batu Starmon. Namun anehnya, Gubernur Liu belum sadar juga. Padahal menurut ramalan Yuan, Gubernur Liu bakal sembuh saat itu juga. Ketika mereka sedang menunggu kesembuhan Gubernur Liu, tiba-tiba mereka kedatangan Yin, Yuanji, dan para prajuritnya. Yin yang melihat Yuan bersama mereka seketika merasa kecewa dan menyuruh Yuanji menghabisi semuanya. Melihat prajuritnya satu persatu tewas, Yuanji pun mengeluarkan kekuatan sihirnya dan mengendalikan para prajuritnya yang mati dengan tongkat jeleknya. Ketika menyaksikan hal itu, Yuan sadar kalau Yuanji lah penyihir jahat yang telah membunuh pamannya dan kerabatnya. Yuan pun melampiaskan amarahnya dengan menghabisi semua prajurit dengan kekuatan api menyalanya. Yuanji yang melihat itu sadar kalau Yuan adalah satu-satunya keturunan klan Tiangang dari lembah Legium rahasia. Kemudian Yuanji memutuskan untuk membunuh Yuan sebelum kekuatan aslinya keluar. Yin yang sempat kecewa tidak tega melihat Yuan dibunuh oleh Yuanji, dan akhirnya ia pun mencoba mencegah Yuanji agar tidak membunuh Yuan.
Kemudian, dengan tongkat jeleknya, Yuan Ji mencoba membangkitkan semua prajurit. Yuan pun kewalahan melawan prajurit yang tidak bisa mati itu. Dan pada akhirnya, Yuan pun terkena sihir dari tongkat jelek tersebut yang membuat Yuan tidak bisa bergerak. Yin lalu mencoba menebas tongkat itu demi menghentikan sihir Yuan Ji. Namun naasnya, Yin tewas di tangan penyihir jamet tersebut. Setelah membunuh Yin, Yuan Ji pergi dengan membawa pedang Dragon Abyss. Tak lama kemudian saat sadar, Yuan melihat Yin yang sudah tewas di depannya. Di saat yang bersamaan, Gubernur Liu akhirnya bisa diselamatkan berkat bintang berkah. Yuan pun sangat terpukul karena ia tidak bisa menyelamatkan Yin dari takdirnya. Ia pun membawa Yin pergi untuk dimakamkan dengan layak. Di sisi lain, Yuan Ji memperlihatkan pedang Dragon Abyss kepada bapaknya yang ternyata seorang penasehat kaisar. Bapaknya pun berniat memberikannya kepada kaisar. Yuan Ji pun tidak setuju dan yang akhirnya malah membunuh bapaknya sendiri. Setelah itu, ia membawa prajuritnya untuk menggulingkan tahta kerajaan. Bahkan, ia pun menyebarkan fitnah kalau kaisar yang membunuh bapaknya. Singkat cerita, akhirnya Yuan Ji berhasil menghabisi dan merebut tahta kerajaan. Xin lalu berpindah di mana Yuan bermimpi ketemu sama pamannya. Lalu pamannya menasihati Yuan bahwa nasib adalah teka-teki langit yang sudah terukir di pohon keabadian. Berkat mimpi itu, tekadnya menjadi semakin kuat untuk membalaskan dendamnya. Ia pun naik ke puncak gunung untuk bersiarah ke makam Yin. Kemudian Gubernur Liu berkata bahwa penyihir jamet itu harus segera dimusnahkan. Selepas itu, Gubernur Liu melakukan pemberontakan dan mengerahkan pasukannya untuk menggulingkan kekuasaan Yuan Ji. Tidak hanya itu, Yuan pergi menuju ke ibu kota dan membantu pasukan tersebut. Dan benar saja, di dalam aula, para Perdana Menteri sedang melakukan pesta atas pelantikan si Yuan Ji. Tak disangka Yuan datang, kemudian menghabisi siapapun yang mencoba menghalanginya. Lalu Yuan mengajakin Yuan Ji duel. Tapi sebelum itu Yuan Ji malah membunuh semua pasukannya dan dibangkitkan sama dengan tongkat jeleknya. Yuan pun langsung menghabisi pasukan tersebut. Kali ini Yuan mampu menangkal sihir dari Yuan Ji. Semua itu dari kemarahan atas kematian Yin yang membuat kekuatannya semakin bertambah. Matanya pun menyala dan kekuatannya semakin tidak tertandingi. Ia lalu menyerang Yuan Ji dengan pukulan petir mautnya yang membuat Yuan Ji tewas. Tanda bendera putih lalu dikibarkan. Tanda menyerah untuk kalah. Yuan pun berjalan dengan gagahnya sambil membawa kepala si Yuan Ji menuju ke pintu keluar. Namun Yuan jatuh pingsan akibat terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Yuan pun bermimpi bertemu Yin. Di sana Yin memberikan botol minuman sebagai kenang-kenangan. Sebelum berpisah, Yin berpesan agar Yuan menjalani hidup dengan baik. Setelah sadar, Yuan pun langsung mengambil botol minum pemberian Yin. Yuan dikira botol tersebut gak nyata. Dan dalam setelah itu, Gubernur Liu berterima kasih kepada Yuan dan Chung Feng atas apa yang mereka lakukan. Ia pun menawarkan agar Yuan tetap di kerajaan. Namun permintaan tersebut ditolak sebab Yuan lebih memilih berkelana. Kemudian Gubernur Liu meminta Chung Feng untuk mengganti nama pedang Dragon Abyss menjadi pedang musim semi. Sebelum pergi, Yuan berpamitan kepada Chung Feng dan kembali ke lembah Legium untuk memulai kehidupan barunya. Ia pun memperbaiki lembah itu menjadi tempat yang layak seperti semula. Selama puluhan tahun tinggal di lembah Legium, Yuan masih terus memimpikan sang paman dan Yin. Hingga tak terasa waktu terus berjalan sampai ia berusia 200 tahun. Yuan masih hidup dengan penampilan yang berbeda. Ia menutup wajahnya dengan topeng dan dikenal sebagai Master Pedang Musim Semi. Dan di akhir cerita, Yuan melakukan perjalanan mencari seorang pendekar untuk menggantikannya sebagai pelindung pedang musim semi dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film
The Story of Yuan Tiangang. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.